Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan nih mengenai pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopsoni. Bersama saya Muhammad Rizky, Saya Muhammad Zahairan. Saya Nata Fitri. kita dari kelompok 1. Oke. Selanjutnya apa nih Kak Rizky? Oke, selanjutnya kita akan membahas nih apa sih itu pasar monopsoni. Oke, jadi pasar monopsoni itu adalah struktur pasar di mana terdapat satu pembeli dominan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kuantitas barang atau jasa yang dibeli dari banyak penjual. Dalam monopsoni, pembeli memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dibandingkan penjual, yang seringkali mengarah pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar yang seharusnya. Situasi ini sering terjadi dalam industri tertentu atau di lokasi geografis tertentu di mana tidak ada alternatif bagi penjual. Wih, ini itu ya Kak, pasar monopsoni. Ya, oke, mungkin selanjutnya Kak Intan nih akan jelasin. Ayo Kak Intan. Jadi kalau pengertian pasar monopsoni di sini aku mau jelasin tentang jenis perusahaannya, yaitu ada yang diskriminatif sempurna sama yang tidak diskriminatif. Dua jenis perusahaan monopsoni, yaitu ada monopsoni yang diskriminatif sempurna dan monopsoni yang tidak diskriminatif. Yang pertama ada monopsoni yang diskriminasi sempurna. Bisa dilihat dari kurva yang tertera, di mana monopsoni yang sangat diskriminatif dapat mempekerjakan pekerja yang berbeda dengan upah yang berbeda juga. Dalam kaitannya dengan kurva penawaran harga tenaga kerja, monopsoni ini hanya perlu membayar upah sebesar W10 dolar untuk menarik pekerja ke 10 dan harus membayar upah sebesar W30 untuk menarik pekerja ke 30. Akibatnya, kurva penawaran tenaga kerja identik dengan biaya marginal untuk mempekerjakan tenaga kerja. Karena seorang monopsoni tidak dapat mempengaruhi harga di pasar output, ia dapat menjual output sebanyak yang diinginkannya dengan harga konstan P. Selanjutnya ada monopsoni non-diskriminatif. Teman-teman bisa lihat tabel yang tertera, yang dimana non-diskriminatif harus membayar upah yang sama kepada semua pekerja, terlepas dari upah reservasi pekerja. Pekerja monopsonis yang tidak diskriminatif harus menaikkan upah untuk semua pekerja ketika dia ingin mempekerjakan satu pekerja lagi. Kurva penawaran tenaga kerja tidak lagi memberikan biaya perekrutan marginal. Contohnya yaitu pada tabel tersebut, yang dimana mengilustrasikan hal ini dengan upah 4 dolar tidak ada yang mau bekerja. Tapi dengan upah 5 dolar, perusahaan menarik satu pekerja, yang dimana total biaya tenaga kerja sama dengan 5 dolar. Dan biaya marginal untuk mempekerjakan pekerja tersebut adalah 5 dolar. Jika perusahaan ingin mempekerjakan 2 pekerja, ia harus menaikkan upah menjadi 6 dolar. Total biaya tenaga kerja sama dengan 12 dolar. Dan biaya marginal untuk mempekerjakan pekerja kedua meningkat menjadi 7 dolar. Karena itu, ketika perusahaan berkembang, ia menimbulkan biaya marginal yang semakin tinggi. Bisa diperhatikan juga kurva yang tertera, yang dimana mengilustrasikan hubungan antara kurva penawaran tenaga kerja dan biaya marginal kurva tenaga kerja untuk monopsoni non-diskriminatif. Karena upah naik ketika perusahaan monopsoni mencoba mempekerjakan lebih banyak pekerja, biaya marginal kurva tenaga kerja atau MCE miring ke atas, naik lebih cepat daripada upah, dan terletak di atas kurva penawaran. Seperti yang telah kita lihat, biaya marginal perekrutan melibatkan tidak hanya upah yang dibayarkan kepada pekerja tambahan, tetapi juga fakta bahwa semua pekerja yang sebelumnya dipekerjakan sekarang harus dibayar dengan upah yang lebih tinggi, memaksimalkan perekrutan monopsonis hingga titik di mana biaya marginal tenaga kerja sama dengan. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai jenis perusahaannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, apa tuh Kazki? Oke, selanjutnya itu ciri-ciri pasar monopsoni. Oke, untuk ciri-ciri pasar monopoli yang pertama yaitu satu pembeli dominan. Terdapat satu entitas, perusahaan atau individu yang menjadi pembeli utama dalam pasar. Yang kedua, banyak penjual. Meskipun ada banyak penjual, mereka tidak memiliki pilihan untuk menjual produk mereka kepada pembeli lain. Yang ketiga, kekuatan penetapan harga. Pembeli dapat menetapkan harga dan syarat transaksi seringkali lebih rendah dari harga pasar. Yang keempat, ketergantungan penjual. Penjual sangat bergantung pada pembeli tunggal untuk kelangsungan bisnis mereka. Dan yang terakhir, informasi asimetris. Pembeli sering memiliki informasi lebih banyak mengenai pasar dibandingkan penjual, memberi mereka keuntungan dalam negosiasi. Oke. Bener-bener ya ciri-cirinya. Selanjutnya apa nih Kak? Oke, selanjutnya yaitu mekanisme pasar monopsoni.
Nah, untuk mekanisme pasar monopsoni, dalam monopsoni, interaksi antara pembeli dan penjual dapat dijelaskan melalui beberapa langkah. Yang pertama, penetapan harga. Pembeli menentukan harga berdasarkan kurva permintaan mereka. Harga ini biasanya lebih rendah dari harga pasar yang seharusnya jika ada banyak pembeli. Yang kedua yaitu negosiasi. Penjual berusaha untuk mendapatkan harga terbaik, tetapi karena tidak ada pilihan lain, mereka mungkin terpaksa menerima harga yang ditawarkan. Yang ketiga, kuantitas yang dibeli. Pembeli akan membeli barang hingga titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal, yang seringkali menghasilkan kuantitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar kompetitif. Yang keempat, dampak pada penjual. Penjual mungkin mengalami penurunan pendapatan dan laba akibat tekanan harga dari pembeli tunggal. Oke, nah setelah banyak penjelasan yang kayaknya pasar monopsoni ini ada kelebihan sama kekurangannya nggak sih? Ya. Nah, boleh dong jelasin dari kelebihan pasar monopsoni dulu. Oke, jadi kelebihan dari pasar monopsoni itu, untuk kelebihan pasar monopsoni yang pertama yaitu efisiensi biaya. Pembeli dapat memperoleh barang dengan harga lebih rendah melalui negosiasi, menghasilkan efisiensi biaya dalam pengadaan. Yang kedua, stabilitas pasar. Dengan hanya satu pembeli, proses jual beli menjadi lebih teratur dan stabil tanpa fluktuasi harga yang besar. Yang ketiga, kualitas produk terjamin. Pembeli cenderung memilih produk berkualitas, baik agar tetap mendapatkan pasokan dari penjual. Yang keempat, inovasi dan peningkatan kualitas. Penjual mungkin terdorong untuk berinovasi agar tetap menarik bagi pembeli tunggal. Dan terakhir yang kelima, pengembangan hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual dapat menciptakan kepercayaan dan kolaborasi. Nah, itu dia tadi kelebihan dari pasar monopsoni. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar monopsoni yang akan dijelaskan oleh saudara Zaki Hoirot. Oke. Jadi untuk kekurangan pasar monopsoni itu sendiri ialah adapun kekurangan pasar monopsoni yaitu satu, penurunan pendapatan bagi penjual, yaitu kekuatan tawar pembeli dapat menyebabkan harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harapan penjual. Yang kedua, kurangnya pilihan bagi penjual. Ketidakmampuan untuk menjual kepada pembeli lain membatasi potensi pendapatan penjual. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan oleh pembeli. Pembeli dapat menekan harga atau menetapkan syarat transaksi yang merugikan penjual. Yang keempat, risiko ketergantungan ekonomi. Jika pembeli mengurangi permintaan atau menghentikan pembelian, penjual bisa mengalami kerugian besar. Yang kelima, kualitas produk menurun. Untuk menekan biaya akibat harga rendah, pemasok mungkin terpaksa mengurangi kualitas produk mereka. Oke, jadi tadi kelebihan sama kekurangan dari pasarnya. Sekarang ada contoh pasar monopsoni nggak? Tolong dijelasin ya tadi. Oke, jadi ada nih Kak Intan beberapa contoh nyata dari pasar monopsoni itu sendiri, yaitu antara lain. Oke, adapun contoh nyata monopsoni, yaitu pasar tenaga kerja. Di beberapa daerah terpencil atau industri tertentu, misalnya tambang, satu perusahaan besar mungkin menjadi satu-satunya pemberi kerja, memberikan mereka kekuatan untuk menetapkan upah dan kondisi kerja tanpa adanya persaingan dari perusahaan lain. Yang kedua, industri pertanian. Dalam sektor pertanian, perusahaan pengelolaan makanan besar bisa menjadi satu-satunya pembeli hasil pertanian dari petani kecil, memaksa petani untuk menerima harga yang ditawarkan meskipun mungkin tidak menguntungkan. Yang ketiga, pasar obat-obatan. Dalam beberapa kasus, pemerintah sebagai satu-satunya pembeli obat-obatan untuk program kesehatan masyarakat dapat mempengaruhi harga obat secara signifikan. Nah, setelah contoh nyata, selanjutnya dampak sosial dan ekonomi nih Kak Jaki, apa aja tuh Kak? Oke, jadi ada beberapa nih dampak sosial dan ekonomi dalam pasar monopsoni itu sendiri, yaitu Selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, ketidakadilan sosial, yaitu monopsoni dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan antara pembeli dan penjual, di mana pembeli mendapatkan keuntungan lebih besar sementara penjual mengalami kerugian. Yang kedua, krisis ekonomi lokal. Jika sebuah perusahaan monopsoni mengurangi permintaan atau menghentikan operasionalnya, hal ini dapat menyebabkan krisis ekonomi lokal dengan banyaknya penjual atau pekerja, kehilangan sumber pendapatan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh terhadap kebijakan publik. Monopsoni dapat mempengaruhi kebijakan publik terkait regulasi pasar dan perlindungan konsumen serta pekerja. Oke, mungkin udah ya singkat tentang dampak-dampaknya. Mungkin boleh nih Kak dirangkum semua penjelasan kita tadi jadi suatu kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya adalah pasar monopsoni ini adalah struktur pasar yang kompleks dengan berbagai dinamika antara penjual dan pembeli. Meskipun ada kelebihan seperti efisiensi biaya dan stabilitas harga,
dan kekurangannya seperti ketidakadilan ekonomi dan resiko penyalahgunaan kekuasaan membuatnya menjadi perhatian penting nih bagi ekonomi dan pengambil kebijakan. Pengawasan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa monopsoni tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi tersebut. Nah, itu tadi guys penjelasan-penjelasan mengenai pasar monopsoni. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.